Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Mei, ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran bangsa-bangsa bagian kedua. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Menara Babel, halaman 128 sampai 135 dalam buku Alfa dan Omega jilid 1. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 711 sampai 712. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutuk telah dihapuskan. Tidak ada neraka yang menyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Satu-satunya peringatan yang masih tinggal ialah penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalipannya. Hanya di kepalanya, di rusuknya, di tangan dan kakinya saja terdapat bekas-bekas kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Nabi berkata sambil memandang Kristus dalam kemuliaannya, "Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya." Habakuk 3 ayat 4. Rusuk yang tertikam, dari mana mengalir cairan berwarna merah yang memperdamaikan manusia kepada Allah. Itulah kemuliaan juru selamat. Disitulah terselubung kekuatannya, berkuasa untuk menyelamatkan melalui korban penebusan. Itulah sebabnya Kristus sanggup untuk menjalankan keadilan ke atas mereka yang membenci kemurahan Allah. Dan tanda-tanda kehinaan Kristus adalah kehormatannya yang tertinggi. Luka-luka Golgota akan menunjukkan pujian Kristus dan menyatakan kuasanya selama-lamanya. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, pada akhirnya semua pencapaian duniawi, seberapapun besarnya, seberapapun hebatnya, seberapapun menakjubkan dan mulianya, akan berubah menjadi debu, menjadi abu, dan akhirnya dikalahkan selamanya. Itu termasuk hal-hal duniawi yang agung dan mulia. Apapun yang mungkin telah Anda capai atau sedang Anda capai sekarang. Diskusikan bahwa selalu penting untuk mengingat perspektif ini agar dapat membantu kita menjaga prioritas tetap lurus. Yang kedua, perhatikan baik-baik binatang yang keluar dari dalam laut di Wahyu 13 ayat 1-10. Diskusikan dalam hal apakah binatang ini merupakan konsekuensi alami dari pola pikir Babel. Ini jelas merupakan jumlah total dari semua bangsa-bangsa manusia, dari Babel hingga kekuatan tanduk kecil. Perhatikan bahwa ada karakteristik dari setiap kerajaan yang bertahan sepanjang waktu, serta bahwa dunia
masih mencerminkan nilai-nilai Babel atau Roma. Yang ketiga, bagaimanakah kita sebagai umat Advent mencapai keseimbangan yang tepat antara mengikuti Tuhan dan menaati hukum negara atau pemerintahan manapun yang kita hidup di dalamnya? Diskusikan situasi ketika kepatuhan pada satu pihak. Apakah hukum Tuhan atau hukum negara dapat menyebabkan ketidaktaatan pada pihak satunya? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.